Penyakit pes tidak begitu dikenal lagi pada saat ini. Teknologi kedokteran berhasil memberantas penyakit mematikan ini sejak lama. Tak ada pes yang mengerikan seperti di awal abad pertengahan. Namun pes tetap saja masih eksis. Meskipun hanya sedikit, WHO mencatat sepanjang 2010 hingga 2015 ada 3.248 kasus pes di dunia dengan 584 kematian. Di Indonesia, pes sudah hampir dilupakan, padahal penyakit ini pernah amat menakutkan kala mewabah di Malang dan menyebar ke seantero Jawa pada paruh pertama abad ke-20. Keadaan itu membuat pemerintah kolonial Belanda serius menanganinya lantaran ada pengalaman pahit wabah pes di Eropa yang membunuh 60% populasi. Peristiwa mengerikan yang terjadi pada awal abad ke-14 itu juga dikenal dengan nama Black Death. Penderita Black Death akan mengalami kematian pada jaringan ujung jari, tangan ataupun kaki hingga ujung hidung hingga warnanya menghitam. Dunia medis mengatakan pes jenis ini adalah septicemic plague yang menyerang aliran darah. Jenis ini paling berbahaya karena penderitanya bisa mati bahkan sebelum gejala itu muncul. Penyakit ini ditandai dengan pendarahan, bagian tubuh yang menghitam, nyeri perut, diare, muntah, demam, dan lemas. Setelah mewabah di Eropa dan mematikan banyak orang, ahli medis belum tahu persis penyebabnya. Lalu dilakukan banyak penelitian sampai akhirnya ditemukan bakteri yang terdapat di kuku tikus pada tahun 1800-an. Penemuan bakteri Yersinia pestis terjadi ketika wabah pes mencapai Hong Kong pada tahun 1894. Ahli bakteriologi Jepang Shiba Saburo Kitasato berangkat untuk meneliti penyakit itu pada Juni 1894. Di saat bersamaan, Alexander Yersin dari Institut Pasteur juga berangkat ke Hong Kong atas perintah Menteri Kolonial Prancis. Keduanya menemukan jenis bakteri baru dalam tubuh pasien pes dan organ tikus mati di daerah wabah. Wabah pes melanda Pulau Jawa ketika paceklik datang. Persediaan beras berkurang drastis hingga kekurangan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda lantas mengimpor beras dari Burma, India, dan Tiongkok. Per Agustus 1910, peningkatan jumlah impor terjadi hingga bulan berikutnya. Beras impor itu dikirim lewat kapal-kapal dan berlabuh di Surabaya. Dari Surabaya, beras diangkut kereta api ke daerah selatan Surabaya yang mengalami paceklik. Bersamaan dengan kebijakan impor beras itu, Burma yang sedang dilanda wabah pes. Namun, para petugas tidak mencurigai banyaknya tikus mati dan kutu-kutu saat muatan sampai di Sidoarjo. Bisa diperkirakan, perjalanan yang berbulan-bulan itu, tikus ikut di dalam kapal. Dia mencemari sambil makan berasnya kemudian buang kotoran di situ. Ujar Agus Setiawan Pengampu, sejarah dosen UI. Lewat beras impor itulah penyakit pes terbawa dari Burma ke Jawa. Perjalanan yang direncanakan dilanjutkan ke Malang lalu ke Wlingi, batal akibat terputusnya jalur Malang-Wlingi oleh banjir pada akhir tahun 1910. Alhasil, beras impor berikut-tikus berkutu pembawa pes itu menginap di gudang-gudang sekitar stasiun Malang. Jadi ketika sudah hampir ke kota tujuan, banyak beras itu yang sudah tercemar sekaligus tikusnya ikut datang. Udara Malang yang lembab membuat perkembangbiakan kutu-kutu tikus pembawa nestapa di gudang beras itu berjalan dengan sangat cepat. Namun tak ada kecurigaan saat ditemukan banyak tikus mati. Kecurigaannya adanya penyakit pes muncul ketika 17 orang di desa Turen, Malang meninggal setelah demam beberapa hari. Wabah pes pun melanda Malang. Wabah dengan cepat menjalar ke Karanglo pada Maret 1911. Hampir semua distrik di Malang dilaporkan terjangkit pes. Penyakit ini kemudian menjalar ke barat, yakni Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Madiun. Surabaya sebagai tempat transit pertama karung-karung membawa pes pun tak lepas dari penyakit ini. Pada April 1911, pemerintah mengeluarkan penetapan status epidemi pes.
Bersamaan dengan itu, pengiriman beras dari luar Hindia Belanda turun drastis. Pada akhir 1911, dilaporkan 2.000 orang meninggal akibat pes. Melalui pelabuhan Tanjung Mas, pes masuk ke Semarang pada tahun 1916. Tikus-tikus berkutu itu pun turun di pelabuhan dari kapal dagang asal Surabaya yang singgah. Penyakit pes menyerang perkampungan penduduk yang kotor dan lembab. Tak lama kemudian, antara Oktober 1916 sampai Desember 1917, belasan desa terserang pes. Ratusan orang tewas di Semarang. Untuk menanggulanginya, Dinas Kesehatan Publik Hindia Belanda mendatangkan dokter dari Eropa, merekrut mantri, dan juga memberikan vaksin. 2 jenis vaksin dipakai untuk memberantas pes, yakni 54.000 vaksin Jerman dan 11.703 vaksin Hafkin dari Inggris. Dalam 7 bulan, sebanyak 65.720 orang diberi vaksin dengan mengarahkan dokter dari kota dan juga mantri yang belusukan ke kampung-kampung. Dinas Kesehatan Publik juga mengeluarkan aturan bila ada salah satu anggota keluarga yang terbukti terkena pes, seluruh keluarga harus dievakuasi dan tinggal di barak isolasi selama 15 hari. Pasien dan keluarganya kemudian diobservasi untuk penyembuhan dan pencegahan pes agar tidak meluas. Tapi dalam praktiknya, jika ada seorang yang terkena pes, bukan hanya sekeluarga yang dievakuasi, tapi seluruh desa. Mereka baru boleh meninggalkan barak isolasi setelah 30 hari. Akibatnya, banyak warga yang menolak dievakuasi lantaran takut barang-barang di rumah mereka hilang. Atau lebih parah, rumah mereka dibakar karena dianggap sarang tikus. Di Malang, tempat pertama pes mewabah, penduduknya dipaksa membakar rumah yang terindikasi sarang tikus. Mereka juga harus membongkar rumah bambu. Lantas mereka membangun ulangnya kembali dengan kayu atau bata tanpa kompensasi yang sesuai dari pemerintah kolonial. Padahal logikanya, jika rumahnya berbahan dasar bambu, mayoritas penduduk pribumi masih kekurangan uang pada saat itu. Pemerintah memang memberikan perkakas secara gratis, namun beberapa material rumah harus dibeli dengan uang sendiri. Parahnya, penjualan kayu dan bahan material lain dimonopoli hingga harganya selangit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang-kurang informasi atau salah-salah sebut, saya mohon maaf. Silahkan berikan kritik dan komen di kolom yang ada di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.